Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Aku memberi perintah kepadamu, demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Judul renungan kali ini, Merawat Mereka yang Membutuhkan, ditulis oleh Julie Schwab. Sahabat ODB, Elvis Summer membuka pintu dan mendapati Smokey berdiri di sana. Wanita ringkih itu sering mampir untuk meminta kaleng kosong yang akan ia tukarkan dengan uang. Itulah mata pencahariannya. Elvis lalu mendapat ilham. Bisa ditunjukkan di mana kamu tidur? Tanyanya. Smokey mengajaknya ke sebuah lahan sempit selebar 60 cm di samping sebuah rumah. Tergerak oleh belas kasihan, Summers mendirikan sebuah rumah mungil untuk Smokey. Tempat berlindung sederhana supaya ia bisa tidur dengan aman. Ide Summers terus berkembang. Ia membuka penggalangan dana lewat situs GoFundMe dan bekerja sama dengan gereja-gereja lokal. Mereka menyediakan lahan untuk membangun lebih banyak tempat penampungan bagi tunawisma. Di sepanjang Alkitab, umat Allah diingatkan untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan. Ketika Allah berbicara melalui Musa untuk mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Dia mendorong mereka untuk membuka tangan lebar-lebar bagi orang miskin dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Bagian ini juga mencatat bahwa orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Kita tidak perlu pergi jauh untuk melihat bahwa ini benar. Saat Allah dengan penuh kasih memanggil orang Israel untuk membuka tangan lebar-lebar bagi saudara mereka, kita juga dapat menemukan cara untuk menolong mereka yang berkekurangan. Semua orang membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan air. Walaupun mungkin kita tidak kaya raya, kiranya Allah membimbing kita menggunakan apa yang kita miliki untuk menolong orang lain. Baik itu sekedar berbagi makanan atau baju hangat. Hal-hal kecil dapat memberi dampak yang besar. Sahabat ODB, adakah seseorang yang Anda kenal atau yang pernah Anda lihat
yang kira-kira membutuhkan pertolongan hari ini? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong mereka? Tuhan Yesus, bantu aku menemukan cara agar dapat menolong orang-orang di sekitarku. Dan berilah aku hati yang pemurah. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.